Ustadz, kita sekarang banyak melihat fenomena di dunia ikhwan kita, terutama dunia pengajian gitu kan, bahwa banyak sekali ikhwan kita ngomongin poligami terus. Ketika ketemu dengan ikhwan lainnya, poligami terus, tapi di depan istrinya diem Ustadz. Beraninya di depan, beraninya di belakang, tapi depan istrinya mikem gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya sebetulnya lumrah ya, hampir semua laki-laki ataupun orang yang normal pasti seneng kalau ngomongin kayak gituan tuh. Aneh juga sih Ustadz. Cuma masalahnya kan yang pertama apa manfaatnya kita ngobrolin poligami. Yang kedua apa sih kemampuan kita untuk melakukan itu gitu loh. Kalau misalnya kita takut sama istri, tapi senangnya cuma ngomongin aja, nggak ada manfaatnya kan. Poligami itu sebetulnya bukan untuk diobrolin, tapi untuk dipraktekin, Bat. Wah, berarti dipraktekin dulu Ustadz. Iya, buat apa diobrolin? Kalau memang udah niat kuat untuk poligami, bismillah. Cuman kan dalam poligami juga ada syarat-syaratnya. Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu, jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, fa wahidah, maka cukup satu saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ apa? Jika kalian takut. Kalau kita udah takut sama istri, mau nikah lagi udah takut sama istri, itu berarti udah takut itu. Makanya kan aneh. Di zaman sekarang nih banyak teman-teman nikah lagi tapi diem-diem. Bener banget Ustadz. Istrinya nggak tahu. Bahkan berusaha bagaimana supaya istrinya nggak tahu. Kenapa? Karena sebenarnya dia takut sama istrinya. Nah ketika ketahuan apa yang terjadi kiamat, Berantem Ustadz ya. ribut, berantem. Piring terbang di rumah. Iya, pernah tuh ada ikhwan, dia nikah diam-diam, akhirnya ketahuan sama istrinya kan, ribut lah dia. Akhirnya apa? Datangnya ke aneh, Bat. Wah. Ustadz tolonglah Ustadz, nasihatin istri anak Ustadz. Aneh bilang, ente yang enak, anak nggak yang enak. Yang nggak enak, aneh suruh nasihatin, ya Allah. Ya harusnya ente yang kawin lagi itu harus siap menerima resiko dong. Makanya kalau memang mau menikah lagi, kita harus mengukur diri kemampuan. Kemampuan dari sisi finansial, kemampuan dari sisi biologis. Dan demikian pula kita harus siap untuk tegas di hadapan istri-istri kita. Kalau ternyata kita merasa nggak bisa, nggak kuat seperti itu, ya udah nggak usah lah, sabar aja. Makanya jangan terlalu banyak ngobrolin poligami, akhirnya manas-manasin diri kan. Sementara kita tahu kita nggak mampu. Yang lebih baik kita ngobrolin ilmu aja lah, ngobrolin apa namanya masalah hadis kayak tafsir kayak apa kayak, daripada ngomongin kayak gituan. Tapi apa mungkin gini Ustadz ya, ketika ikhwan ketemu ikhwan, omongannya nggak jauh dari situ. Bukan hanya ikhwan yang sudah ngaji itu Ustadz, bahkan orang awam pun ketika mereka ketemu dengan sesamanya, sama laki-laki di belakang istri, justru ngomongnya poligami gitu Ustadz. Iya, sebetulnya anak bilang itu lumrah ya, karena itu sifat laki-laki juga ya. Pasti yang namanya laki-laki dia seneng sama pengen nikah lagi dan yang lainnya gitu, Buat. Ya, cuma sekali lagi sudah kita sebutkan tadi, kita harus berpikir jauh ke depan. Jangan cuma apa namanya pengen doang. Tapi kita juga pikir jauh ke depan, karena laki-laki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan apa? Dia berpikir jauh ke depan. Kita berpikir kalau saya poligami kira-kira saya mampu nggak, kira-kira saya berani nggak, kira-kira resikonya saya bisa ini nggak. Coba kita pikirkan, jangan cuma mikirin kemaluan doang. Mikirin syahwat doang, kepuasannya sebentar. Bulan madu paling 6 bulan, setahun, setelah itu bulan bawang. Tapi ada juga Ustadz ya, hewan-hewan tuh dia diem orangnya Ustadz, tapi pada akhirnya maksudnya gini, kita tahu akhirnya dia poligami gitu Ustadz. Dan orangnya pendiam segala macam, nggak pernah ngomongin poligami, tapi istrinya 2, 3 gitu Ustadz. Nah itu dia, bagus itu. Artinya dia nggak perlu banyak ngomong, ngapain sih? Emang poligami buat diobrolin, dipraktekin. Kita kan dulu juga, iya benar.
Terkadang orang yang diam-diam itu yang biasanya ini, buat Iya benar Bang Ustaz. Nah, diam tanda-tanda ini kan dalam. Kalau air beriak tanda tak dalam. ya benar Bang Ustaz. Udah bet Kita lihat kita sekarang ini. Ustaz ya. Heeh. Ya, Masya Allah, Ustaz. indah banget nih, Masya Allah.